Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai karakteristik dan keanekaragaman mikrobia dari kelompok bakteria. Nah, ini kalau kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada beberapa persamaan antara bakteria dan archaea, terutama dari morfologi sel secara umum. Meskipun kemudian kalau kita lihat secara detail, ada pembeda kalau di slide pembahasan sebelumnya, terutama dalam penyusun selnya. Oke, kita coba akan diskusi secara cepat dan ringkas mengenai karakteristik dan keanekaragaman mikrobia dari kelompok bakteria. Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme yang paling banyak dipelajari dan diteliti. Karena apa? Karena bakteri ini merupakan kelompok mikrobia yang perannya sangat besar dalam kehidupan manusia maupun alam secara umum ya. Baik itu peran yang menguntungkan maupun peran yang merugikan. Sehingga memang di semua aspek pembahasan tidak hanya di mikrobiologi industri tapi aspek cabang mikrobiologi yang lain pun bakteri ini mempunyai porsi yang besar dalam pembahasan yang detail terutama dalam aspek untuk pemanfaatan yang menguntungkan bagi manusia. Kalau misalnya kemudian arahnya adalah bakteri tersebut bakteri yang merugikan, biasanya pembahasan atau pendalaman materinya adalah terkait untuk upaya pencegahan terkait dampak negatif adanya suatu jenis bakteri yang merugikan. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik bakteri. Ini saya tuliskan 3 saja yang jelas untuk menjadi pembeda atau penyama antara karakteristik bakteri dan archaea. Untuk yang pertama, karakteristik yang sama dengan archaea bahwa bakteri pun merupakan kelompok mikroorganisme yang memiliki sel prokaryotik, yaitu kelompok organisme yang selnya tidak mempunyai membran inti. Nah, kemudian yang kedua ini yang membedakan antara bakteri dengan archaea, bahwa bakteri dinding selnya mengandung peptidoglikan. Sedangkan kalau yang di archaea tadi selnya tidak memiliki peptidoglikan pada dinding selnya. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah bahwa bakteri ini sensitif terhadap antibakteri tradisional, tetapi kebal terhadap kebanyakan antibiotik yang berpengaruh pada organisme eukariota. Nah, ini menjadi poin khusus kalau misalnya teman-teman nanti diminta atau ditanyai apa sih bedanya antara archaea dengan bakteri, paling tidak bisa memberikan penjelasan dari karakteristik yang ada di sini. Kebanyakan dari kelompok bakteri menyerap makanan dari lingkungan luarnya. Namun kalau misalnya kita cermati, ada sebagian bakteri yang mampu membuat nutrien makanannya melalui proses fotosintesis seperti halnya dalam kelompok pelantai atau tanaman. Atau bisa juga ada beberapa bakteri yang mampu membuat nutrien makanannya melalui proses sintesis yang lain. Misalnya dengan menggunakan unsur-unsur yang ada di lingkungan dan menggunakan katalis selain cahaya. Nah, kemudian bakteri tersebar di berbagai relung kehidupan. Jadi sebarannya itu ada di setiap relung kehidupan yang ada di dunia ini, kecuali mungkin di relung kehidupan yang sifatnya ekstrim seperti halnya tempat yang dihuni oleh archaea yang di pembahasan mengenai keanekaragaman dan karakteristik archaea kita sudah bahas secara bersama-sama. Bahkan bakteri ini juga banyak ditemukan pada kulit manusia, kulit hewan gitu kan, termasuk rongga mulut dan juga saluran pencernaan manusia. Nah, nanti yang menarik kalau teman-teman sudah masuk ke sesi praktikum, semoga praktikumnya bisa offline, teman-teman baru praktikum pada saat ada di Jogja di laboratorium, teman-teman bisa mencoba membuat pengamatan untuk bakteri yang ditemukan di rongga mulut. Caranya seperti apa? Sederhana, kita siapkan nutrien agar yang menjadi media pertumbuhan bakteri yang kita tuangkan secara aseptis pada cawan petri steril,
Kemudian setelah nutrien agar ini memadat, kita hembuskan nafas dari rongga mulut dan kita tutup kembali saluran Petri itu, dan kita inkubasi selama kurang lebih 1 malam. Keesokan harinya kita bisa ngamati bahwa dalam media yang sudah kita hembuskan nafas tadi akan tumbuh koloni-koloni bakteri yang jumlahnya biasanya banyak sekali dengan berbagai perbedaan warna dan juga dengan berbagai bentuk koloni yang bermacam-macam di permukaan di bagian dalam nutrien agar yang kita siapkan tadi. Nah, koloni itu apa? Ini sebagai tambahan pembahasan kok tadi saya menyampaikan koloni. Nah, koloni itu penyebutan untuk kelompok sel bakteri lebih dari 2 sel yang biasanya kita dapat amati secara makroskopis. Itu koloni. Sehingga kalau misalnya pada saat praktikum teman-teman bisa melihat, oh ini kok ada seperti kehidupan dalam permukaan nutrien agar. Ini apa? Yang teramati itu adalah koloni bakterinya. Sedangkan sel bakterinya baru bisa kita amati dengan menggunakan bantuan mikroskop. Kemudian beberapa jenis bakteri juga mampu menimbulkan penyakit. Namun banyak juga bakteri yang bermanfaat, misal pada siklus unsur yang terjadi di alam, kemudian penguraian bahan organik, dan juga produksi vitamin. Jadi manfaatnya luar biasa banyaknya, yang mungkin sebagian besar sudah dimanfaatkan oleh manusia, bahkan disintetis manfaatnya untuk kebutuhan secara massal. Nah, ini adalah ukuran dari sel bakteri. Jadi ukuran sel bakteri tergantung pada spesies dan fase pertumbuhannya. Nah, ini contoh saja. Jadi yang kita pakai untuk contoh adalah jenis bakteri yang paling banyak, paling umum digunakan sebagai kajian, sebagai penelitian. Yang pertama adalah kelompok bakteri dari jenis Escherichia coli. Nah, Escherichia coli atau yang kita sebut sebagai bakteri yang hidup di usus manusia. Diameter dari Escherichia coli, sel Escherichia coli itu sekitar 0,5 mikrometer. Panjang selnya sekitar 1-3 mikrometer. Nah, kemudian untuk Bacillus subtilis ini juga kelompok kelompok bakteri yang umum juga digunakan untuk penelitian. Diameter Bacillus subtilis adalah 0,7-0,8 mikrometer, sedikit lebih besar daripada Escherichia coli. Panjang selnya sekitar 2-3 mikrometer. Nah, untuk yang saya sebutkan tadi adalah ukuran dari Bacillus subtilis sel. Sedangkan untuk spora Bacillus subtilis biasanya kalau diukur diameternya 0,6-0,9 mikrometer dengan panjang 1-1,5 mikrometer. Jadi karena ukurannya mikroskopis ini ya tidak mungkin kita bisa lihat dengan menggunakan mata langsung. Biasanya lebih mudah dan lebih umum pengamatannya menggunakan mikroskop, baik itu mikroskop cahaya atau mungkin mikroskop elektron, tergantung nanti dengan tujuan yang kita inginkan dalam proses pengamatan tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai morfologi sel bakteri. Nah, di slide ini kita bisa melihat berbagai variasi dari morfologi sel bakteri. Yang pertama adalah koki atau kokus. Ini adalah variasi sel bakteri yang pertama yang biasanya bentuknya adalah kokus atau bulat gitu ya. Nah, untuk jenis morfologi sel bakteri koki atau kokus bisa berbentuk kokus tunggal seperti yang di bagian kiri atas. Kemudian diplokoki atau diplococcus. Nah, diplokoki ini apa? Diplokoki ini adalah sel bakteri kokus yang biasanya melekat menjadi satu dari 2 sel yang ada. Jadi membentuk koloni dengan rangkap sel. Kemudian ada juga variasi diplokoki encapsulated. Ini adalah kelompok diplokoki yang dia mempunyai atau membentuk kapsul yang menyelubungi 2 sel yang tadi menyatu gitu ya. Menyatu bukan berarti kemudian menjadi satu organisme, tidak, tetapi membentuk koloni 2 sel.
Kemudian ada juga variasi Staphylococcus. Nah, Staphylococcus ini adalah variasi dari bentuk morfologi sel bakteri koki dengan bentuk umum menyerupai anggur. Nah, ini koloninya menyerupai anggur. Kemudian ada juga variasi koki, yaitu Streptococcus. Ini adalah variasi sel bakteri yang berbentuk kokus dengan membentuk koloni yang berbentuk rantai. Ada kemudian juga kelompok variasi Sarcina. Sarcina ini adalah kelompok bakteri koki yang membentuk koloni dengan bentuk yang menyerupai kubus. Kemudian ada juga tetrat. Tetrat ini adalah variasi bakteri yang mempunyai sel berbentuk koki membentuk koloni berjumlah 4 sel. Nah, itu untuk variasi dari kelompok bakteri dengan bentuk sel koki. Kemudian untuk yang variasi kedua adalah bakteri dengan bentuk sel bacillus, batang. Nah, variasinya apa saja? Ada Cucubacillus yang bentuknya oval seperti di gambar, ada Bacillus, batang tunggal, Diplobacilli ini batang ganda, jadi membentuk koloni 2 sel batang. Ada Palisade, ini adalah variasi bakteri yang memiliki sel berbentuk bacillus, kemudian membentuk koloni seperti pagar. Kemudian ada Streptobacilli, sama halnya dengan Streptococcus tadi, jadi kelompok sel bakteri berbentuk bacillus yang membentuk koloni berbentuk rantai. Nah, kemudian bentuk yang lain banyak sekali, tetapi sebenarnya bentuk yang lain ini ada satu kesamaan, yaitu koma atau vibrio, artinya bentuk sel yang menyerupai lekuan koma atau vibrio atau tidak beraturan. Nah, ini adalah gambaran dari berbagai macam jenis morfologi sel bakteri yang bisa kita jumpai pada saat pengamatan. Ini adalah contoh beberapa morfologi sel dari bakteri-bakteri yang mempunyai peran baik positif maupun negatif di dalam kehidupan manusia. Yang sebelah kiri atas adalah gambaran sel Bacillus anthracis. Ini adalah sel bakteri yang bisa menyebabkan penyakit antraks. Saya yakin teman-teman sudah pernah dengar penyakit antraks itu apa. Kemudian yang gambar kedua adalah gambaran dari sel Salmonella. Salah satunya yang kita kenal adalah Salmonella typhosa, yaitu bakteri yang bisa menyebabkan penyakit tipes. Kemudian yang ketiga ini adalah gambaran sel dari Lactobacillus casei sirotastrin, atau kita mengenalnya L. casei sirotastrin. Kalau misalnya yang pernah minum Yakult gitu ya, Yakult itu sebenarnya mengandung bakteri L. casei sirotastrin. Ini bakteri yang bisa membantu pencernaan dalam saluran pencernaan manusia. Kemudian yang bawah ini adalah contoh dari gambaran sel yang bermanfaat untuk kehidupan juga, yaitu sel cyanobacteria. Ini adalah kelompok bakteri yang bisa mengikat nitrogen di alam. Kita banyak jumpai fungsinya adalah dalam membantu pengikatan nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman, misalnya pada tanaman kacang-kacangan. Ini yang mempunyai bintil akar yang biasanya merupakan bentuk simbiosis antara cyanobacteria dengan tanaman kacang-kacangan tersebut. Kemudian ini adalah contoh bakteri yang mempunyai peran negatif dalam industri perkebunan, terutama adalah industri gula. Mulai dari buku yang paling lama, misalnya buku terbitan tahun 1940-an, kita sudah bisa membaca adanya pembahasan yang mendetail mengenai bakteri Leconostoc mesenteroides. Ini adalah bakteri yang bisa mengkonversi sukrosa yang ada di dalam nira tebu menjadi glukos dan fruktos dengan menggunakan enzim yang mereka hasilkan, kemudian direaksikan lanjut untuk merubah glukos yang dihasilkan tadi dari proses penguraian sukros tadi untuk diubah menjadi polimer glukosa, yaitu dextran. Nah, Leconostoc mesenteroides ini
paling umum ada pada nira wayu, nira tebu wayu gitu kan, dan biasanya berkembang dengan sangat cepat terutama di stasiun gilingan, mill station. Makanya kemudian dalam proses di gilingan kita menjumpai adanya steaming dengan menggunakan uap panas. Nah, fungsi steaming dengan menggunakan uap panas ini sebenarnya untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya bakteri Leuconostoc mesenteroides yang bisa merusak nira, terutama mengkonversi sukrosa menjadi glukos dan fruktos, kemudian dilanjutkan mengubah atau mengkonversi glukos menjadi polimer glukosa yaitu dextran. Nah, ciri khas atau karakteristik dari Leuconostoc mesenteroides ini bisa dilihat di slide ini, mulai dari bentuk selnya seperti apa, ukurannya seperti apa, sifat yang lain seperti apa, termasuk optimal untuk hidup itu pada suhu berapa. Di sini kita bisa baca bahwa suhu optimal itu sekitar 20-30 derajat Celcius untuk hidup. Artinya dengan adanya steam menggunakan uap panas itu pasti bisa membunuh Leuconostoc mesenteroides. Makanya kalau di pabrik, steaming di gilingan itu harusnya steaming untuk area-area yang punya potensi menjadi tempat berkembangnya Leuconostoc mesenteroides. Bukan kemudian steamingnya itu kita gunakan untuk pembersihan jalan yang ada di sekitar mill station atau stasiun gilingan. Kemudian ini adalah contoh dari sel Bacillus thuringiensis. Ini juga salah satu jenis bakteri yang paling umum digunakan dan paling banyak diteliti di dunia. Kenapa? Karena Bacillus thuringiensis ini mempunyai berbagai macam variasi atau berbagai macam jenis di bawah spesies yang mempunyai pemanfaatan yang sangat beragam. Jadi contohnya misalnya kalau dulu saya pernah menggunakan 2 varietas dari Bacillus thuringiensis ini. Yang pertama adalah Bacillus thuringiensis varietas krustaki dan Bacillus thuringiensis varietas israelensis, yang memang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi kalau Bacillus thuringiensis, atau saya singkat sebagai BT saja ya, BT untuk yang varietas krustaki ini bisa digunakan untuk pengendalian hama larva yang ada di perkebunan. Kemudian BT varietas israelensis tadi bisa digunakan untuk mengendalikan nyamuk, terutama dalam fase larva. Nah, dulu kalau di penelitian saya kita berusaha untuk menggabungkan 2 sifat itu jadi menjadi satu jenis varietas BT yang baru yang bisa digunakan untuk mengendalikan larva nyamuk sekaligus mengendalikan larva hama yang menyerang di perkebunan. Nah, kenapa Bacillus thuringiensis atau BT ini bisa digunakan untuk mengendalikan larva nyamuk atau larva hama di perkebunan tadi? Karena Bacillus thuringiensis ini bisa menghasilkan kristal endotoksin. Ya, kalau di gambar yang bagian tengah itu sel dari si Bacillus thuringiensis ini dia bisa menghasilkan 2 organela sel tambahan. Yang pertama adalah kristal endotoksin atau di sini crystalline inclusion. Kemudian yang kedua adalah endospora. Nah, jadi pada saat Bacillus thuringiensis ini disebarkan misalnya ke suatu kebun, kemudian karena selnya ini kecil, kemudian menempel di daun tanaman yang ada di kebun tersebut dan daunnya itu termakan oleh larva dari hama, ulat atau apapun itu, kemudian sel bakteri ini akan masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, pada saat sudah masuk ke dalam saluran pencernaan, maka crystal inclusion atau crystal endotoksin ini akan keluar dari sel bakteri dan berfungsi untuk membobol saluran pencernaan dari larva serangga hama tadi. Nah, pada saat saluran pencernaan dari larva tadi itu sudah berlubang karena crystal inclusion ini, maka endospora yang ada di dalam sel bakteri ini akan masuk melalui lubang-lubang saluran pencernaan dari larva hama serangga tadi. Nah, kemudian endospora ini akan tumbuh dengan baik dari dalam badan si larva ini.
sehingga lama-kelamaan larva ini akan mati, membusuk dari dalam. Nah, itulah keunikan dari Bacillus thuringiensis yang bisa digunakan untuk mengendalikan berbagai macam jenis hama atau berbagai macam jenis larva yang bisa merugikan bagi kehidupan manusia. Nah, tadi saya menyampaikan ada istilah endospora. Nah, endospora ini apa? Nah, endospora ini adalah spora bakteri. Kalau misalnya dalam dunia tumbuhan ya kita bisa sebut sebagai biji. Jadi spora bakteri ini adalah bentuk dari fase dorman suatu sel bakteri. Nah, biasanya bentuknya bulat atau lonjong, sukar untuk dilakukan pengecatan untuk pengamatan, karena kalau kita pengamatan biasanya kita lakukan pengecatan pada selnya. Nanti akan kita bahas bagaimana teknik pengecatan sel dari suatu bakteri. Kemudian spora bakteri ini biasanya resisten terhadap faktor penghambat pertumbuhan, resisten terhadap pH tinggi, suhu tinggi, pH rendah, atau mungkin faktor penghambat pertumbuhan yang lain. Nah, selain spora disebut sebagai fase dorman tadi, spora juga dapat dianggap sebagai fase laten, fase istirahat. Tidak ada proses perkembangan atau pertumbuhan dalam bentuk spora bakteri. Nah, spora bakteri ini bukan merupakan salah satu mekanisme reproduksi, melainkan suatu struktur yang dibuat untuk mempertahankan diri pada lingkungan yang tidak menguntungkan. Pada saat kemudian spora bakteri menemukan lingkungan yang baik untuk tumbuh, baru kemudian spora ini berkembang menjadi sel bakteri untuk berkembang biak. Nah, yang membentuk spora contohnya misalnya Bacillus, Clostridium, dan beberapa spesies Sarcina dan Vibrio. Nah, kemudian kalau di awal tadi kita sudah sempat nyinggung mengenai koloni bakteri. Nah, ini kita akan review lebih detail gitu ya. Jadi koloni bakteri adalah kelompok dari lebih dari 2 sel. Jadi suatu bentuk yang kita bisa amati secara makroskopis yang disusun lebih dari 2 sel bakteri. Itulah adalah pengertian dari koloni. Nah, koloni bakteri umumnya mempunyai permukaan yang mengkilat dan licin. Jadi kalau kita amati secara langsung, biasanya permukaan koloni bakteri itu ada kilatan dan relatif licin gitu ya. Nah, warna dari koloni bakteri beragam, mulai dari kuning, krem, atau berwarna putih. Nah, setiap koloni dari jenis bakteri biasanya mempunyai variasi morfologi. Nah, kalau kita mau ngamati atau identifikasi suatu jenis bakteri, kita juga harus identifikasi dari morfologi koloninya. Misalnya dari morfologi tepi koloni, kemudian elevasi dari koloni tersebut, dan lain sebagainya. Morfologi dua koloni bakteri yang sama belum bisa memastikan bahwa kedua bakteri tersebut berasal dari jenis yang sama. Bahkan katakanlah morfologi koloni yang warnanya itu identik, itu belum tentu bisa kita simpulkan bahwa koloni tersebut merupakan koloni dari bakteri dengan jenis yang sama. Jadi perlu nanti penelitian lebih lanjut, identifikasi lebih lanjut untuk menentukan apakah bakteri yang kita amati ini identik sama atau berasal dari jenis yang lain. Nah, kalau yang ini kita bisa melihat komparasi beberapa jenis bakteri, kemudian bagaimana morfologi koloni dari bakteri-bakteri tersebut. Ada 6 yang bisa kita komparasi dari jenis Bacillus subtilis, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus, kemudian Streptococcus pyogenes, Enterobacter sakazaki, dan juga Escherichia coli. Nah, masing-masing dari jenis bakteri ini kalau kita amati koloninya, morfologinya berbeda-beda. Teman-teman bisa amati di sini. Mulai dari morfologi bentuk tepinya, morfologi bentuk tepi koloninya, kemudian warna koloninya gitu kan, atau mungkin karakteristik koloni yang lain. Nah, ini kalau kita lihat untuk yang Bacillus subtilis, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus, kemudian juga Streptococcus pyogenes dan Escherichia coli, ini disiapkan dalam bentuk strip plate. Jadi
Pengamatannya kita lihat dengan menggunakan metode stick plate. Jadi kita menumbuhkan bakteri dengan goresan. Nanti kita akan bahas di teknik isolasi bakteri. Kemudian ini gambaran saja secara umum. Jadi peran bakteri. Yang pertama adalah bakteri yang menguntungkan itu perannya apa saja. Sekali lagi ini secara umum, kita belum detail untuk peran bakteri di industri perkebunan ya, baik sawit maupun di gula. Jadi kalau peran yang menguntungkan ada banyak ini ya, mulai dari yang bermanfaat dalam produksi bahan makanan, penghasil antibiotik, penyubur tanah, pengurai dalam siklus unsur, pengurai sisa makanan, pengurai limbah cair, kemudian dalam pengendalian hama, atau mungkin juga yang berperan dalam industri kimia dan migas. Sedangkan peran yang merugikan pun juga banyak bakteri. Jadi mulai dari peran negatifnya dalam menyebabkan penyakit, misalnya penyakit pada manusia ya, yang penyebab penyakit TBC, penyebab penyakit muntaber, penyebab penyakit tetanus dan sebagainya. Atau kemudian penyebab penyakit pada hewan, contohnya Bacillus anthracis yang menyebabkan penyakit antraks pada sapi. Bisa juga kemudian peran negatifnya penyebab penyakit pada tanaman budidaya, misalnya bakteri Agrobacterium tumefaciens, ini yang menyebabkan tumor pada tumbuhan. Kemudian bisa juga peran negatif bakteri ini dalam hal perusak makanan dan bahan produksi makanan di pabrik. Contohnya kalau tadi Leconococcus mesenterides yang bisa mendegradasi sukrosa menjadi glukos dan fruktos, kemudian merubah glukos yang terbentuk menjadi polimer glukos yaitu dextran. Atau juga ada Clostridium botulinum. Ini kalau teman-teman masih ingat pas pelajaran SMA dulu, penyebab kerusakan makanan kaleng. Itu ya. Nah, itu adalah gambaran mengenai karakteristik dan keanekaragaman mikrobia, terutama dari jenis bakteri. Dan sampai dengan slide ini berarti kita sudah membahas 2 jenis bakteri, terutama dari aspek karakteristik dan keanekaragaman, sekaligus beberapa contoh perannya, yaitu dari kelompok Archaea dan juga Bacteria. Harapannya teman-teman bisa memahami perbedaan dari 2 jenis bakteri, 2 jenis mikrobia tadi itu apa, kemudian karakteristik masing-masing seperti apa, keanekaragaman masing-masing juga seperti apa, termasuk gambaran peran masing-masing di dalam kehidupan. Oke, saya kira itu yang bisa kita sampaikan, dan nanti kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai keanekaragaman dan karakteristik dari kelompok mikrobia yang lain, yaitu fungi dan protista. Terima kasih.